Anggota BTS telah berbagi beberapa cerita luar biasa selama bertahun-tahun, dan beberapa dari mereka dijamin akan membuat Anda tersenyum. Berikut 5 cerita tersebut. Yang pertama, pertemuan J-Hope dan Suga. Sementara J-Hope dan Suga sudah dekat seperti keluarga sekarang, interaksi pertama mereka satu sama lain cukup unik. Ketika BTS muncul di MBC Radio Idol True Colors, J-Hope berbagi bahwa kesan pertamanya tentang Suga adalah kesan yang kuat. Alasannya adalah, saat J-Hope pertama kali pergi ke asrama mereka, Suga berjalan-jalan tanpa mengenakan apapun selain celana dalam. Suga menjelaskan bahwa dia baru saja keluar dari kamar mandi, dan bahwa J-Hope bertemu dengannya pada waktu yang agak canggung. Ini adalah momen mengejutkan bagi J-Hope, karena dia memiliki fantasi seperti apa trainee nantinya, dan akhirnya menjadi hancur setelah interaksi pertamanya dengan Suga. Jimin kemudian menambahkan bahwa dia memiliki pengalaman yang mirip dengan J-Hope, karena Suga juga mengenakan pakaian dalam saat pertama kali bertemu dengannya. Namun tampaknya Suga mempengaruhi J-Hope karena J-Hope hanya mengenakan pakaian dalam saat pertama kali bertemu Jin. Yang kedua, insiden pangsit V dan Jimin. Jimin dan V mungkin sudah menjadi dua kacang polong sekarang, tapi persahabatan dekat mereka bukanlah pasangan yang serasi sejak awal. Mereka harus memperbaiki hubungan mereka yang pada akhirnya menciptakan ikatan yang lebih kuat dari yang lain. Melihat kembali persahabatan mereka selama dekade terakhir, Jimin dan V menciptakan lagu Friends untuk album mereka Map of the Soul 7. Sebagai duet resmi pertama untuk anak yang lahir tahun 95-an. Mereka mengenang banyak hal tentang sejarah batin mereka bersama. Salah satunya telah menarik perhatian para penggemar. Liriknya berbunyi, "Memori kita masing-masing adalah filmnya sendiri. Insiden pangsit akan menjadi film komedi." Jadi, seorang penggemar harus bertanya, Taehyung atau Jimin, tolong jelaskan insiden pangsit itu kepada kami. Dan V akhirnya menyelesaikan keingintahuan semua orang. Dia menjelaskan dalam ringkasan singkat, itu adalah tim makan setelah menari versus tim makan saat menari. Sebelumnya, V menjelaskan betapa sulitnya bagi mereka untuk memahami satu sama lain sejak awal karena perbedaan kepribadian mereka. V yang lebih riang, kesulitan memahami Jimin yang merupakan tipe A dan sebaliknya. Setelah itu, Jimin memberikan versi insiden pangsit yang terkenal. Pada 26 Maret, Jimin BTS mengadakan live streaming untuk mengobrol dengan penggemar dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi dengannya belakangan ini. Saat menjawab pertanyaan dari penggemar, dia menerima pertanyaan tentang insiden pangsit yang terkenal antara dia dan V. Dia menyatakan bahwa dia tidak dapat menceritakan keseluruhan cerita, tetapi dia dapat mengatakan bahwa itu sebenarnya tentang pangsit, dan meskipun tidak banyak ceritanya, itu adalah masalah yang sangat penting baginya. Ia mengaku malu membicarakannya. Poin utama dari kejadian tersebut adalah, apakah makan makanan pangsit sebelum latihan atau setelah latihan. Jimin mengambil sisi makan setelah latihan, sementara V makan pangsit sebelum latihan. Keduanya tidak bisa mundur, sehingga anggota lain menyuruh mereka untuk pergi keluar dan mencari tahu. Namun, mereka terus bertengkar dan mengatakan hal yang sama berulang kali. Setelah beberapa waktu, Taehyung kembali memanggil mereka ke ruang latihan dan mendudukkan mereka berdua untuk mencoba memahami dasar situasi. Jimin mengatakan mereka harus bertengkar tentang ini sekitar 4 jam sebelum mereka semua pulang tanpa ada yang tahu. Jimin mengungkapkan bahwa keduanya bertemu secara terpisah kemudian dan minum-minum dan berdamai satu sama lain sehingga mengakhiri insiden pangsit tersebut. Melihat kembali sekarang, Jimin menganggap kejadian ini hanya sebagai cerita menyenangkan yang bisa mereka lihat kembali. Jimin merasa bahwa karena mereka adalah teman baik dan usia yang sama, ada semacam kebanggaan yang menghalangi mereka untuk jujur satu sama lain, seperti mengatakan maafkan aku atau terima kasih. Yang ketiga, saat BTS melupakan RM. Salah satu kekurangan berada di grup K-pop terkadang kehilangan jejak anggota tertentu, dan inilah yang terjadi pada RM. Suatu kali, anggota BTS benar-benar melupakan RM dan dengan lucu meninggalkannya. Selama episode Yaman TV, RM berbagi bahwa suatu kali ketika BTS melakukan wawancara, dia memutuskan untuk berhenti sebentar ke kamar mandi. Namun ketika dia kembali dari kamar mandi, dia melihat bahwa para anggota telah pergi tanpa dia. RM tidak percaya dan berdiri diam selama sekitar 30 menit. Yang membuatnya lebih buruk adalah RM tidak membawa ponselnya, itu tertinggal di dalam mobil.
Suga kemudian menjelaskan bahwa mereka menggunakan dua mobil hari itu, jadi para member hanya berasumsi bahwa dia ada di salah satunya. Jin juga mengatakan bahwa RM pergi ke kamar mandi tanpa mengatakan apapun, tetapi RM membantah klaim Jin. Akhirnya, RM pergi ke kantor keamanan di tempat parkir untuk menggunakan telepon mereka dan dia segera dijemput. Yang keempat, drama Korea yang diperankan Jimin dan Jungkook. Pada tengah malam tanggal 13 Juni KST, BTS merayakan ulang tahun ke-7 mereka dengan pesta ulang tahun sebagai bagian dari Festa 2020. Di dalamnya, BTS memerankan pesta ulang tahun pertama mereka. Berbicara tentang satu sama lain dan berbagi cerita, untuk segmen diskusi, staf menyiapkan pertanyaan untuk dijawab oleh BTS. Ketika para anggota ditanya apakah mereka pernah merasa kecewa atau kasihan pada anggota yang duduk di sisi kiri mereka, Jungkook mengungkit pertengkarannya dengan Jimin. Hanya dengan menyebutkannya saja membuat Jimin tertawa. Dalam ingatan Jungkook, perkelahian itu terjadi 2 hingga tahun lalu. Dalam ingatan Jimin itu terjadi 4 hingga 5 tahun lalu. Tetapi mereka berdua sepakat tentang detailnya. Setelah bertengkar di ruang latihan, Jimin menyuruh Jungkook melakukan apapun yang dia inginkan lalu pergi. Selama 20 menit berjalan kaki kembali ke rumah, Jimin mendapat telepon dari Golden Magne. Jungkook dengan berlinang air mata meminta maaf, tapi Jimin sedang tidak mood untuk mendengarkannya. Anggota lain tertawa dan berkata, itu sepertinya sesuatu yang akan dilakukan pasangan. Jimin yang masih marah menawarkan diri untuk menjemput Jungkook, tapi ternyata ada masalah. Jungkook yang sudah meninggalkan studio saat itu tidak tahu di mana dia berada. Jadi Jungkook naik taksi dan Jimin menunggu dia di tengah hujan. Saat Jungkook datang, Jimin memeluknya seperti tidak ada hari esok dan semuanya dimaafkan. Setelah mendengar ceritanya, V membandingkan dengan pertarungan pangsit yang dia lakukan dengan Jimin. Pertarungan itu menginspirasi lagu Friends dan For a Cup. Jadi siapa tahu mungkin ada A Farewell Taxi yang akan menjadi hit berikutnya. Yang kelima, BTS yang menyerang perusahaan mereka sendiri. Sementara BTS memiliki hubungan yang baik dengan Big Hit Entertainment, mereka suka menggoda agensinya. Sebelum BTS debut, mereka merilis lagu A Typical Chinese Christmas. Dalam lagu tersebut, mereka menentang Big Hit Entertainment dan Bang Si-hyuk. Saya tidak punya pacar karena debut kami segera. Idola akan menikah, tapi kita memisahkan trainee pria dan wanita. Apa gunanya? Kita tidak bisa mencintai, jadi bagaimana kita menulis lagu cinta? Jika itu terserah saya akan mendorong kencan, kata RM. Dan dalam lirik Suga, dia mengatakan, bos kita acuh tak acuh, bahkan 3 tahun lalu. Kami belum pernah mengadakan tamasya makan malam seperti yang dilakukan orang lain. Di luar, ini seperti pesta, tetapi kami berkumpul bersama seperti tentara. Tahun ini, saya akan berlatih atau duduk sendirian di sudut. Tidak ada yang berubah, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya sendirian. Tapi bos, kami tidak ingin kemenangan tunggal. Kami hanya ingin jalan-jalan makan malam. Tulis lirik Suga. Momen lain adalah pada saat BTS meniru Bang Si-hyuk. BTS juga banyak menirukan, tetapi dalam satu kasus, peniruan itu bahkan datang lengkap dengan J-Hope yang berpakaian seperti Bang Si-hyuk. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.